Assalamualaikum sahabat takdir jodoh. Terima kasih dengan penuh rasa hormat karena kamu sudah meluangkan waktu, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan memilih hadir di video ini. Percayalah, kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Allah tidak pernah mempertemukan hambanya dengan sebuah pesan tanpa alasan. Jika jari dan hatimu mengarah ke video ini, berarti ada sesuatu yang sedang Allah bisikkan perlahan ke dalam batinmu. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah akhir-akhir ini hatimu sering terasa penuh, tetapi sulit dijelaskan? Ada satu nama yang muncul tanpa diminta, ada satu sosok yang datang bahkan saat kamu tidak ingin memikirkannya. Semakin kamu berusaha melupakan, semakin sering ia hadir. Jika iya, tenanglah, kamu tidak sedang lemah, kamu sedang berada di titik pencarian. Dan di titik itulah biasanya Allah mulai memberi tanda tentang jodoh. Banyak orang salah paham tentang jodoh. Mereka mengira jodoh selalu datang dengan getaran kuat, degup jantung, dan rasa berbunga-bunga. Padahal dalam Islam, jodoh lebih sering hadir dengan ketenangan. Datang tanpa ribut, masuk tanpa memaksa, menetap tanpa membuat gelisah. Itulah sebabnya tidak semua orang menyadari ketika Allah sedang mendekatkan takdirnya. Di bagian pertama ini, kita akan membuka satu lapisan kesadaran yang sering terlewat. Bahwa tanda jodoh bukan dimulai dari seberapa besar rasa cinta, tetapi dari bagaimana hatimu bersikap setelah mengenalnya. Apakah kamu menjadi lebih tenang atau justru lebih resah? Apakah kamu merasa lebih dekat kepada Allah atau justru semakin jauh dari nilai yang selama ini kamu jaga? Perhatikan baik-baik, jika kehadirannya membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih menjaga ucapan, lebih takut melukai hati orang lain, itu bukan efek biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menguji perasaanmu dengan cara yang lembut. Karena jodoh sejati tidak datang untuk mengacaukan hidupmu, tetapi untuk merapikan arahmu. Mungkin hubungan itu tidak selalu berjalan mulus. Mungkin ada jarak, ada jeda, bahkan ada perpisahan kecil. Namun anehnya, setiap kali kamu mencoba benar-benar pergi, ada saja jalan yang membuat kalian saling mengingat kembali. Bukan dengan emosi berlebihan, tetapi dengan kedewasaan yang perlahan tumbuh. Dan disinilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, mengapa sulit sekali benar-benar melepasnya? Jawabannya sederhana namun dalam, karena tidak semua pertemuan diciptakan untuk singgah sebentar. Ada yang memang dititipkan Allah untuk diuji, dibersihkan niatnya, lalu dipantaskan jalannya. Tetapi ingat, ujian tidak selalu berarti harus bersama sekarang. Kadang Allah justru memisahkan agar masing-masing belajar menjadi versi terbaik dari dirinya. Di titik ini, biasanya doa mulai berubah. Kamu tidak lagi memaksa agar dia menjadi milikmu. Kamu mulai berdoa dengan kalimat yang lebih tenang. Ya Allah, jika dia baik untuk imanku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah dengan cara yang paling lembut. Dan doa seperti ini tidak lahir dari kebetulan. Doa seperti ini lahir dari hati yang mulai paham makna jodoh menurut Islam. Jika kamu sedang berada di fase ini, fase antara berharap dan berserah, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat baik dan aliran energi positif. Angka ini bukan angka ajaib, tetapi simbol kesadaran bahwa kita sedang sama-sama belajar ikhlas kepada keputusan Allah. Bagian pertama ini hanyalah pembuka. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas tanda yang lebih halus, tanda yang sering diabaikan karena tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa kuat di hati. Dan di bagian ketiga, kita akan sampai pada titik paling jujur tentang jodoh, yaitu saat kamu siap kehilangan seseorang tanpa kehilangan imanmu. Tetaplah di sini, dengarkan dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi, jawaban tentang dia tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan yang perlahan Allah tanamkan di dalam dirimu. Baik, berikut bagian 2. Narasi dibuat mengalir dari bagian 1 menuju bagian 3, tetap penuh gimmick, santai tapi baku, tanpa tanda elipsis, tanpa instruksi, dan menggunakan kata Allah secara konsisten. Di bagian sebelumnya, kita sudah sampai pada satu kesadaran penting bahwa jodoh menurut Islam tidak selalu datang dengan rasa yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang perlahan menata arah hidup. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang sering membuat hati mulai bergetar lebih dalam. Karena di bagian kedua ini, tanda-tandanya tidak lagi keras, tidak lagi kasat mata, tetapi justru sangat sunyi dan sering diabaikan. Coba kamu rasakan dengan jujur. Apakah sejak mengenalnya, caramu memandang hidup berubah? Bukan berubah karena ikut-ikutan, tetapi berubah karena hatimu ingin menjadi lebih baik. Ini adalah tanda yang jarang disadari.
Saat kamu tidak diminta berubah, tetapi hatimu sendiri yang ingin memperbaiki diri. Kamu mulai berpikir tentang masa depan, tentang tanggung jawab, tentang nilai, tentang makna kebersamaan yang halal dan diridai Allah. Inilah tanda ketika Allah mulai menumbuhkan rasa bukan untuk dimiliki secara instan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Karena cinta yang berasal dari nafsu akan mendorongmu untuk segera memiliki, sementara cinta yang dijaga Allah akan mendorongmu untuk memantaskan diri. Banyak orang terjebak pada perasaan ingin segera bersama, ingin segera memastikan, ingin segera mengikat. Padahal dalam Islam, jodoh tidak pernah terburu-buru. Yang terburu-buru hanyalah ego manusia. Allah tidak pernah salah waktu. Jika memang dia jodohmu, tidak akan tertukar, tidak akan meleset, tidak akan direbut siapapun. Tetapi sebelum itu, Allah akan melihat satu hal penting. Seberapa siap hatimu menjaga amanah perasaan ini. Tanda berikutnya yang sering muncul adalah ketenangan saat mengingatnya dalam doa. Perhatikan baik-baik perasaan ini. Kamu mungkin merindukannya, tetapi rindu itu tidak membuatmu gelisah. Kamu mungkin berharap, tetapi harapan itu tidak membuatmu lupa diri. Bahkan saat namanya kamu sebut dalam doa, yang muncul justru rasa damai, seolah Allah sedang berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan perasaan biasa, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang menenangkan hambanya agar tidak tenggelam dalam kecemasan. Karena jodoh yang baik tidak akan membuatmu kehilangan kendali, tetapi membuatmu semakin percaya bahwa hidup berada dalam pengaturan Allah yang paling rapi. Namun ada satu tanda lagi yang seringkali membuat orang terdiam lama setelah menyadarinya. Yaitu ketika hubungan ini tidak selalu berjalan lurus, tetapi selalu mengarah pada kedewasaan. Bisa jadi kamu dan dia pernah salah paham. Bisa jadi pernah saling menjauh. Bisa jadi pernah merasa tidak sejalan. Tetapi setiap konflik itu tidak merusak, justru mengajarkan. Jika setiap masalah justru membuatmu belajar menahan emosi, belajar memahami, belajar bersabar, maka itu bukan hubungan yang sia-sia. Allah tidak pernah mengizinkan pelajaran tanpa tujuan. Dan seringkali, jodoh bukan tentang tidak adanya masalah, tetapi tentang bagaimana dua hati dibentuk melalui masalah. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa perasaanmu tidak lagi sekadar ingin dicintai. Kamu mulai ingin menjadi seseorang yang pantas dicintai. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup dewasa? Apakah aku sudah cukup stabil? Apakah aku sudah cukup dekat dengan Allah untuk memimpin atau mendampingi seseorang dalam jalan hidup yang panjang? Kesadaran ini sangat penting. Karena ketika seseorang adalah jodohmu, dia tidak hanya hadir sebagai pasangan, tetapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan kekuranganmu, cermin yang menunjukkan bagian dirimu yang masih perlu diperbaiki. Dan jika kamu tidak lari dari cermin itu, berarti hatimu sedang dipersiapkan. Banyak yang menyangka bahwa jodoh selalu ditandai dengan restu yang langsung mudah, jalan yang langsung terbuka, dan keadaan yang langsung ideal. Padahal seringkali, Allah justru menunda agar niat kita disucikan, agar kita tidak mencintai karena kesepian, agar kita tidak berharap karena takut sendiri, tetapi karena benar-benar ingin membangun ibadah bersama. Jika kamu merasa hubungan ini membuatmu lebih sering berpikir tentang masa depan yang halal, tentang pernikahan yang bertanggung jawab, tentang peran sebagai pasangan yang baik, maka itu bukan sekadar angan. Itu adalah panggilan untuk bertumbuh. Dan panggilan seperti ini tidak datang dari sembarang perasaan. Sekarang, coba tanyakan pada hatimu. Apakah kamu rela menunggu jika memang harus menunggu? Apakah kamu rela melepas jika memang harus dilepas? Jika jawabannya iya, dengan hati yang tenang, maka kamu sudah melangkah jauh dalam pemahaman tentang jodoh. Karena orang yang belum siap jodoh akan takut kehilangan, sementara orang yang sedang dipersiapkan Allah akan lebih takut kehilangan iman. Jika kamu merasa sedang berada di fase ini, fase belajar ikhlas, fase belajar sabar, fase belajar percaya, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk siapapun, tetapi sebagai penguat niat bahwa kamu sedang berusaha menyerahkan urusan hati kepada Allah dengan cara yang benar. Bagian kedua ini bukan untuk membuatmu yakin bahwa dia pasti jodohmu. Bagian ini justru untuk membuatmu jujur pada diri sendiri. Karena jodoh tidak pernah diputuskan oleh perasaan semata, tetapi oleh kesiapan hati untuk tunduk pada takdir Allah. Dan di bagian ketiga nanti, kita akan masuk ke tahap paling dalam. Tahap ketika kamu benar-benar diuji. Bukan diuji dengan kehadiran, tetapi dengan kemungkinan kehilangan. Di sanalah akan terlihat, apakah perasaan ini adalah cinta yang dewasa,
atau hanya keterikatan yang takut sendiri? Tetaplah bersama video ini. Jangan pergi dulu, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin tidak nyaman, tetapi justru paling menentukan arah takdirmu. Di bagian ketiga ini, kita sampai pada titik paling sunyi, paling jujur, dan paling menentukan dalam perjalanan memahami takdir jodoh menurut Islam. Jika bagian pertama adalah kesadaran, dan bagian kedua adalah pendewasaan, maka bagian ketiga adalah keikhlasan. Disinilah banyak orang berhenti, bukan karena tidak kuat, tetapi karena takut menghadapi jawaban Allah yang sesungguhnya. Sekarang dengarkan dengan hati yang tenang. Pada fase ini, Allah tidak lagi menguji perasaanmu dengan kehadiran seseorang, tetapi dengan kemungkinan kehilangannya. Bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk melihat satu hal penting. Apakah kamu mencintai dia, atau kamu mencintai keputusan Allah tentang hidupmu? Tanda jodoh yang paling jujur bukan saat kamu ingin terus bersamanya, tetapi saat kamu mampu berkata dalam doa, "Ya Allah, jika dia memang bukan untukku, maka aku ikhlas." Kalimat ini tidak mudah diucapkan. Hanya hati yang sudah ditempa yang mampu sampai ke titik ini. Karena pada titik ini, cinta tidak lagi menuntut, tetapi berserah. Banyak orang mengira ikhlas berarti tidak sakit. Itu keliru. Ikhlas seringkali tetap terasa perih, tetapi kamu tidak memberontak. Kamu tidak marah pada takdir. Kamu tidak menyalahkan siapapun. Kamu memilih percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang tidak kamu lihat. Dan kepercayaan seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang imannya sedang dikuatkan. Perhatikan satu tanda yang sangat halus. Saat kamu membayangkan hidup tanpanya, hatimu sedih, tetapi tidak hancur. Kamu kecewa, tetapi masih bisa berdoa. Kamu terluka, tetapi tidak kehilangan arah. Ini adalah tanda bahwa perasaanmu tidak menggantikan posisi Allah di hatimu. Dan inilah cinta yang sehat. Menurut Islam, di fase ini juga, kamu mulai berhenti mencari kepastian dari manusia. Kamu tidak lagi menuntut jawaban, tidak lagi mengejar kejelasan dengan cara memaksa. Kamu mulai tenang dengan satu keyakinan bahwa apapun yang menjadi milikmu tidak akan melewatkanmu. Dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu pertahankan. Inilah momen ketika doa-doamu berubah semakin sederhana, tetapi semakin dalam. Tidak lagi panjang dengan daftar keinginan, tetapi jujur dengan satu permohonan, "Ya Allah, dekatkan aku dengan takdir yang membuat imanku selamat." Doa ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Karena Allah sangat dekat dengan hamba yang jujur dalam berserah. Tanda berikutnya adalah ketika kamu mulai sibuk memperbaiki diri, bukan sibuk menunggu dia berubah. Kamu mulai fokus pada ibadahmu, pada akhlakmu, pada tanggung jawab hidupmu. Bukan karena ingin terlihat pantas di mata manusia, tetapi karena kamu ingin pantas di hadapan Allah. Dan saat niatmu lurus seperti ini, Allah bekerja dengan cara yang sering tidak kamu duga. Bisa jadi, Allah benar-benar menyatukan kalian dengan cara yang indah. Tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa kebingungan, semua terasa ringan karena hatimu sudah siap. Tetapi bisa juga, Allah menutup jalan itu secara perlahan, tanpa kebencian, tanpa penyesalan berlebihan, hanya rasa syukur karena kamu pernah belajar mencintai dengan benar. Disinilah banyak orang akhirnya sadar bahwa jodoh bukan hadiah untuk orang yang paling keras mengejar, tetapi amanah untuk orang yang paling siap menjaga. Siap menjaga diri, siap menjaga pasangan, siap menjaga iman, dan kesiapan ini tidak bisa dipalsukan. Allah tahu mana hati yang benar-benar siap, dan mana yang hanya takut sendiri. Jika sampai di titik ini kamu merasa lebih dekat kepada Allah dibanding sebelum mengenalnya, maka apapun hasil akhirnya, hubungan ini tidak sia-sia. Karena tujuan utama jodoh dalam Islam bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi keselamatan iman. Dan jika seseorang pernah menjadi jalanmu untuk lebih mengenal Allah, maka dia sudah memainkan perannya dengan sempurna dalam hidupmu. Sekarang, coba jujur pada hatimu. Jika Allah hari ini berkata tunggu, apakah kamu sanggup bersabar? Jika Allah berkata cukup, apakah kamu sanggup merelakan? Jika Allah berkata lanjut, apakah kamu sanggup bertanggung jawab? Jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan seberapa dewasa cintamu. Ingat satu hal penting. Jodoh tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ia datang tepat saat hatimu siap. Dan kesiapan itu seringkali lahir dari luka, dari penantian, dari doa yang berkali-kali kamu panjatkan dalam diam. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Jika kamu merasa video ini menemanimu sampai sejauh ini,
Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol niat baik dan aliran energi positif. Bukan untuk mengikat takdir, tetapi sebagai tanda bahwa kamu memilih percaya pada pengaturan Allah yang terbaik, meskipun belum sepenuhnya kamu pahami. Bagian ketiga